Ya, Recording in progress. mana udah cukup istirahatnya. Join baru 12 orang. Betul, bro. Iya, Prof. Masih istirahat.
Iya, gimana bisa kita mulai? Bisa, Bro. Bisa, Prof. Minggu lalu saya ada catatan, udah respon pertanyaan, saya lupa dari siapa, mengenai instrumen ya. Iya, betul, Bro. Dari saya, Bro. Oh, iya minggu lalu, sebelumnya kita udah bahas Mbak, bagaimana, coba sebelum kita masuk ke sesi berikutnya ya. Bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya atau di awal perkuliahan saya membuat gambaran kira-kira mau meneliti apa gitu ya. Jadi dari sekarang sudah di- dipikirkan, terutama pertimbangannya adalah eh, apa yang saudara alami sendiri di tempat kerja, terutama di lembaga pendidikan. eh, Apa yang masih bisa ditingkatkan, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi ada masalah karena eh, terjadi itu belum sesuai kenyataan. Kenyataan itu belum sesuai dengan harapan. Berarti ada gap, ada diskrepensi. Nah, di situ saudara memikirkan bagaimana caranya. Pertama tentu masalahnya apa dan setelah itu kira-kira apa ya yang bisa saya kontribusikan bagi pendidikan ini, apakah di lembaga saya, apa di daerah saya. Itu dulu, baru nanti eh, eh, alat apa yang bisa digunakan untuk menemukan jawaban itu gitu. Nanti sesi berikutnya kita akan bicara tentang kuantitatif dan kualitatif. Jadi jangan memilih, wah saya pengen kualitatif. Jangan. Masalahnya dulu yang menjadi eh, fokus kita. Ada yang mempertanyakan bagaimana kita menyusun instrumen. Ini eh, waktu itu saya mungkin udah sampaikan bahwa kerangka berpikir itu adalah eh, apa, karya tulis saudara yang murni ya. Jadi kalau di bab 2 itu ada landasan teori itu mengutip dari berbagai buku atau eh, jurnal gitu kan. Itu kan pernyataan di jurnal atau nulis buku. Tetapi eh, yang merangkum tentang teori itu sebagai jembatan untuk meyakinkan kita merumuskan hipotesis. Gitu. Nah, sekarang di penelitian sosial, terutama juga untuk penelitian akademik, ya, untuk mahasiswa S2, S3, bahkan S1, itu juga merupakan karya sendiri, gitu. Ya, karya saudara. Jadi belajar untuk membuat instrumen itu sangat sangat penting, sangat penting ya. Nah, cuma bagaimana caranya instrumen ini adalah mengukur variabel disiplinan. Jadi disiplinan seseorang itu diukur dengan pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang jawabannya itu haruslah dan jadi nah, itu yang menjadi pegangan. Jadi
Jangan sampai kita mau mengukur kedisiplinan seseorang, ternyata yang kita tanya mengenai motivasi. Ya. Nah, kembali lagi bab 2 itu eh, teori-teori atau referensi-referensi yang saudara kutip itu itulah modal modal utama untuk mengembangkan instrumen. Ya, mungkin saya sekarang saya tunjukkan contohnya, tapi ini masih masih di di copy atau di apa digunakan, maksudnya menunjukkan saja saya bahwa tahapannya seperti ini. Ini juga belum sempurna ya. Tahapannya kira-kira seperti ini. Saya mulai dari proposal ya. Eh, Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Ini misalnya variabelnya yang mau diteliti adalah karakter sosial. Ya. Jadi ini di bab 2 tentang apa apa itu karakter sosial gitu. Apa, macam-macam kan, banyak gitu yang mem- mendefinisikan apa itu karakter sosial, ya, nilai karakter sosial dan seterusnya. Tetapi seringkali juga di buku atau referensi itu menyebutkan indikator dari karakter sosial gitu. Itu eh, bagus sekali kalau dapat seperti itu. Ya. Tapi kalaupun tidak dapat dalam yang di itu kan terlihat indikatornya. Tapi ini secara eksplisit dia menyebutkan apa mencintai lingkungan, menghargai lingkungan, bekerja sama. Terus menurut Kemendiknas 2011 juga ada tentang karakter sosial itu ada toleransi, ada peduli sosial, ada bersahabat dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian dua ada faktor sosial, faktor kebudayaan, faktor biologis tadi. Ya. Nah, kemudian dia merangkum dengan cara mengkombinasikan pendapat-pendapat itu, gitu. Ya, seperti ini. Ya, apa? Karakter sosial nilainya itu jujur, sportif, toleransi, disiplin, mandiri, tanggung jawab. Ini ada 10 nih. Ya, ya. Ini sejalan dengan pendapat Dindin Jamaluddin. Ya. Jadi bertahap gitu ya. Kemudian di Jabar sportif. Oke, sorry, yang 10 ini pendapat Dindin gitu ya. Saya lanjutkan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan eh, disederhanakan lagi oleh penulis ini, cinta lingkungan, jujur, sportif, toleransi, disiplin, mandiri, dan seterusnya. Ini sudah masuk ke indikator-indikatornya. Ya. Nah, ini variabel lain lagi, dilakukan dengan cara yang sama, gitu ya. Kemudian saya coba cari kisi-kisi. Oh, ini sudah masuk ke instrumen ya. Bentar. Nah, untuk mudahnya, poin-poin yang tadi rangkuman karakter sosial yang dirangkum dari beberapa pendapat itu, indikatornya itu diterjemahkan menjadi butir pertanyaan seperti ini. Hanya cinta lingkungan. Dia mencoba membuat 4 pertanyaan.
Saya kira ini untuk sampai kepada seperti ini kan eh, eh, sama seperti yang selama ini kita lakukan kalau membuat soal pelajaran ya. Tetapi memang ada sedikit perbedaan. Eh, Pertanyaannya cukup satu, gitu. Kalau instrumen penelitian biasanya minimal dua lah. Ya. Pertama untuk konsistensi, kita ingin mengetahui konsistensi jawaban dengan bentuk pertanyaan yang berbeda tentunya. Tetapi juga ketika kita uji coba nanti, apabila ada satu butir yang apa, yang mewakili indikator itu, ya. Eh, Seperti ini caranya. Jadi indikator itu sudah dapat, cinta lingkungan, jujur, maka dibuatlah pertanyaan-pertanyaan. Bahwa pertanyaan yang tertulis ini juga belum belum apa namanya, belum bisa dikatakan sudah bimbingan. Saya tunjukkan kuesionernya. Ini keterampilan kolaborasi. Oh, literasi digital. Yang di atas ini keterampilan sosial, karakter sosial. Ya, ya. Bukan juga ini kan skala Likert-nya ini selalu sering, ya, selalu sering, kurang, jarang, tidak pernah gitu ya. Eh, eh, ya, ukurannya, skornya, nilai yang dipilih. Maka catatan saya di sini, eh, jangan lagi memakai selalu gitu. Jadi kata-kata yang berulang itu jadi hilang maknanya. Jadi kalimatnya itu harus to the point gitu. Jadi saya berpikir untuk menempatkan gitu. Enggak, saya menempatkan kepentingan bersama melebihi kepentingan pribadi gitu misalnya. Ini contoh-contoh yang saya koreksi. Misalnya terlihat ya, saya ini dia untuk indikator bersahabat dia bikin 3 butir misalnya begini. Saya menghormati rekan kerja, guru, kepala sekolah, dan segenap warga sekolah. Ini tidak boleh. Jadi objeknya itu tidak boleh lebih dari satu gitu. Kalau ada orang yang menghormati guru, kepala sekolah, tapi tidak menghormati sesama murid, dia memilih yang mana gitu. Apa? Yang saya warna merah ini tidak boleh seperti ini. Saya menghormati sesama murid di sekolah gitu. Satu aja ini yang fokusnya. Kalau perlu tentang yang lain, bikin lagi pertanyaan tentang itu, gitu. Tapi jangan dalam satu butir itu banyak banyak yang dipilih, ya, banyak yang disebut gitu. Sehingga orang bingung kan. Begitupun butir nomor 32 ini itu tidak boleh seperti itu. Apa tidak tepat. Saya katakan kalau orang sudah bekerja sama, ya, biasanya tentu sudah biasa, sudah ada pembicaraan, sudah berbicara dan dia sudah bergaul gitu. Jadi ambil yang paling utamanya, yang yang di dalamnya sudah tercakup yang lain gitu, ya. Begitupun yang indikator cinta damai ini misalnya, saya bersikap, berkata dan bertindak yang membuat orang lain merasa nyaman. Tidak usah berjenjang begini gitu. Orang kalau sudah bertindak itu berarti dia sikapnya juga membuat orang lain nyaman. Ini masalah eh, eh, redaksi pertanyaan karena nanti jawabannya ditentukan oleh kalimat kita ini. Ya, saya kalau kita sudah menerapkan kan berarti sudah mengerti. Jangan berpanjang-panjang juga. Kira-kira gitu. Jadi urutan kembali ke yang tadi, urutan
indikator yang kita temukan dari merangkum beberapa teori itu, misalnya seperti ini kan, indikatornya cinta lingkungan, jujur. Nah, masing-masing indikator terjemahkan menjadi butir pertanyaan. Itu tahapannya. Ya. Ada pertanyaan mengenai ini? Jelas belum? Jelas. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi butir pertanyaan itu untuk setiap indikator dalam penelitian minimal dua lah, ya. Tapi itu minimal. Kalau indikatornya hanya tiga, nanti kalau dua berarti butir instrumennya kan hanya enam gitu ya. Terlalu sedikit juga. Dikembangkan lah. Tidak ada ini apa kemarin nggak ada ukuran baku, tapi ada kepastian, ada jaminan bahwa semua pertanyaan itu mencakup semua indikator gitu. Itu aja pegangannya. Ya. Kalau terlalu banyak juga nanti yang menjawab di nomor-nomor terakhir nanti tidak baik. Sebenarnya kan sudah ada juga instrumen tentang katakanlah eh, literasi digital misalnya. Saya pernah meneliti itu, gitu ya. Instrumennya sudah ada diteliti orang lain. Itu juga bisa kita gunakan, tapi kita adaptasi, kita sesuaikan gitu. Ya, ya Sintesis. kenapa? Disintesis, Pak ya. Bisa apa namanya itu? Ya, eh, tetapi begini, hati-hati juga. Jangan nanti teorinya tentang A, B, C, D, tapi mengambil instrumen lain yang bertanya tentang C, D, E, F gitu. Ya, jadi disesuaikan dengan teori-teori yang saudara kutip pernah digunakan dan sudah diuji validitasnya. Bisa diambil beberapa yang memang berkesesuaian dengan teori yang saudara referensi, jadikan referensi gitu. Ya, karena belum tentu kan referensi yang saudara gunakan sama dengan yang digunakan oleh penulis instrumen itu ketika dia meneliti. Gitu. Jadi tetap terlihat bahwa instrumen itu memang dibangun sendiri berdasarkan eh, apa bab dua itu, gitu. Ya, cukup ya. Ya, cukup, Bro. Cukup, makasih. Iya, sama. Kita eh, bahas dulu tentang untuk hari ini ya. Kita masih ada beberapa pertemuan. Saya kira ini kita jadikan satu sesi. Eh, harus urut sesuai dengan apa yang ada di RPS, tetapi mencakup semuanya gitu lah intinya. Bagi saya itu lebih penting. Mau saya kita sudah UTS ya. Sementara ini hasil bagus lah ya. Nah, yang belum itu tugas ya. Kita belum tugasnya itu ya seperti yang saya harapkan di awal itu, saudara menulis atau menulis proposal lengkap ya. Tetapi kira-kira apa sih yang mau diteliti gitu, judulnya apa gitu. Ya, kalau judulnya seperti itu, rumusan masalahnya apa? Kenapa meneliti itu? Gitu ya. Kemudian hipotesisnya apa gitu. Jadi hanya itu sebenarnya tidak 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 harus membuka referensi seperti proposal gitu. Tapi sudah ada gambaran dulu. Discuss di sesi-sesi berikutnya sambil membahas tentang topik
sesuai LPS. Baik, kita hari ini bahas tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Kuantitatif dan kualitatif, saya coba, sorry. Eh, saudara sebagai mahasiswa prodi kemungkinan kan untuk kualitatif juga, meskipun perkuliahan kita ini lebih berat gitu ya, lebih berat ke kuantitatif, tapi bukan berarti saudara tidak bisa belajar tentang kualitatif eh, di luar perkuliahan kan. Penelitian kuantitatif bersifat objektif, ya. Peneliti bebas dari apa bisa mengintervensi penelitiannya, tidak. Jadi bebas itu maksudnya terbebas gitu ya. Ya. Bahasanya formal, ya. Masih ingat kalau kita menulis hipotesis itu terdapat pengaruh ini itu kan formal sekali. Berdasarkan teori dan kata-kata kuantitatif, ya. Prosesnya deduktif yang sudah ada eh, masuk ke lapangan yang spesifik gitu ya. Ya, itu prosesnya itu deduktif dia. Jadi sudah ada konsep teorinya, kita ingin menguji apakah teori-teori ini berlaku di SMA Negeri 2 misalnya atau di SMA Negeri 72 gitu yang lagi viral. Desainnya statis dari awal hingga akhir. Jadi kalau proposalnya kuantitatif sudah mengikuti, ya, di proposal itu sudah disebutkan sampelnya berapa, instrumennya yang tadi itu sudah ada, ya, tidak ditambah lagi gitu. Sudah diuji coba instrumennya dari awal hingga akhir, tinggal melaksanakan apa yang sudah dipropose ya, apa sudah direncanakan di dalam proposal 3 bab itu. Gitu. Itulah kuantitatif. Sementara penelitian kualitatif bersifat subjektif. Ya. Kenapa subjektif? Peneliti melakukan interaksi secara langsung dengan objek yang ditelitinya. Ya, jadi saudara sebagai peneliti kualitatif, saudara sendiri sebagai instrumen gitu. Ya, saudara yang berinteraksi langsung dengan orang atau narasumber yang diwawancara atau dia mati, ya, masuk ke dalam kehidupan sosial, saudara yang merekam semua apa yang terjadi di sana gitu. Nah, itu ada subjektifnya, ya, dan tidak bisa dihindari, tetapi harus dikurangi, ya, karena tidak mudah memang. Ya. Bahasanya informal, ya, karena lebih pada kalimat personal, ya. Prosesnya induktif, ya. Jadi berangkat dari tema saja sudah masuk ke lapangan, kemudian nanti dirangkum menjadi kesimpulan, ya. Ya. Kebalikan dari kuantitatif. Desainnya dapat berkembang dan dinamis. Nah, ini yang menarik juga, ya. Jadi ketika di lapangan bisa berkembang, ya, bisa bahkan berbelok gitu ya, bisa meluas atau berganti malah, ya. Nanti kita lihat penjelasannya. Tapi kedua pendekatan ini, jadi ini pendekatan ya, bukan metode ya, kita menyebutnya begitu. Kedua pendekatan ini tidak selamanya saling bertentangan. Ada juga yang memiliki kesamaan atau kemiripan antara keduanya. Ya, bahkan saling melengkapi sebenarnya. Makanya belakangan dilakukan juga mix method ya, apa namanya, mixing. Ya, saya dulu meneliti bagaimana pola waktu untuk disertasi saya itu, bagaimana pola pembinaan di tes kooperatif wilayah 3, ya. Perguruan tinggi swasta seperti apa dia mempersiapkan dosen muda, dosen baru, ya, ya. Tetapi ketika sudah saya
bangun gitu ya, saya kembangkan pola yang ada, kemudian pola yang ideal saya tawarkan. Terlihat ada yang belum dilakukan oleh perguruan tinggi swasta. Nah, dosen pembimbing saya mendorong saya melengkapi lagi dengan kuantitatif gitu, karena ada frekuensi, jumlah dan sebagainya, lengkapi saja dengan perhitungan berapa perguruan tinggi yang melakukan pembinaan yang lengkap, berapa yang kurang dan sebagainya. Jadi ada hitung-hitungannya lagi gitu. Itu menarik juga. Artinya datanya kan sudah ada, kenapa nggak diolah sekalian gitu? Saran dari pembimbing saya waktu itu. Akhirnya menjadi eh, dua analisa, dua dua pendekatan yang saling melengkapi. Nah, tetapi tetap saja ada perbedaannya dalam dalam berbagai sisi ya. Meskipun tujuannya sama ya, untuk meneliti, untuk mencari solusi, untuk pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawabannya. Pertama dari segi tujuan, ya, tujuan penelitian. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Jadi kalau hubungan antar variabel itu berarti minimal variabelnya dua ya. Jadi penelitian ini akan menguji teori dan melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti, ya, yang terjadi di lapangan. Jadi jadi dia eh, eh, apa hubungan antara dua variabel yang diteliti. Sementara kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, mengembangkan teori bahkan, ya, kemudian mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Jadi dia lebih banyak mendeskripsikan dengan kalimat gitu. Ya. Kalau kuantitatif dia dihitung dengan angka, ya, dengan ukuran-ukuran. Nah, yang kedua ciri-cirinya, penelitian kuantitatif mempunyai ciri untuk mengukur satu atau lebih variabel penelitian, menguji teori yang sudah dipilih peneliti, dan memfungsikan teori sebagai titik tolak. Jadi berangkatnya itu dari teori, kalau kuantitatif. Kualitatif menggunakan lingkungan sebagai sumber data, jadi terbalik dari lingkungan dulu, mempunyai sifat deskriptif analitik, ya, bersifat induktif, ya, tadi sudah dijelaskan, mengutamakan makna. Jadi itu yang menjadi ciri-ciri dari kualitatif. Yang ketiga, desain penelitian. Nah, ini yang tadi juga sudah disinggung di awal. Penelitian kuantitatif mempunyai sifat khusus, statis, dan terperinci. Ya, sangat rinci. Ya. Alur penelitian kuantitatif, tahapan-tahapannya sudah direncanakan sejak awal dan tidak boleh diubah. Ya, ya. Jadi saya katakan tadi, kalau 3 bab sudah selesai, tinggal melakukan apa yang sudah dirancang dalam proposal itu. Sementara kualitatif itu bersifat umum, dinamis, dan fleksibel gitu ya. Biasanya penelitian kualitatif dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Jadi ketika berlangsung proses, ya bisa berkembang. Ya, ya kalau misalnya seseorang ingin meneliti di satu komunitas itu, eh, eh, mau melihat bagaimana mereka bekerja sama dan seterusnya, ternyata ada hal lain yang lebih menarik gitu. Ya, mungkin rasa persaudaraannya atau apa gitu. Ya. Di samping hanya bekerja sama, bekerja sama itu kan dua pihak. Tetapi kalau dia sudah merasa sebagai keluarga itu udah lebih daripada kerjasama. Ya, ada rasa memiliki di situ. Ya. Nah itu bisa bisa bergerak ya. Tujuan atau fokus dari peneliti kualitatif itu bisa bisa beralih ke situ gitu. Ya. Kalau kuantitatif kan nggak bisa, nggak diperkenankan gitulah. Artinya kalau kuantitatif dia mau meneliti tentang apa eh, eh, pengaruh kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar. Oh, di tengah jalan ketika pelaksanaan penelitian lah ini saya ganti aja nih gitu nggak boleh ya itu bedanya ya.
Nah, penelitian kualitatif disebutkan di sini lebih menampakkan atau menonjolkan proses dan maknanya gitu. Jadi mengamati proses, kemudian direkam dan seterusnya. Ya. Nah, ini baru yang disebut metode. Jadi kalau di UTS atau tugas itu kalau me- sebutkan metode yang digunakan, jangan menyebut metodenya kuantitatif gitu. Ya. Nah, metodenya apa? Eksperimen, survei, korelasi dan sebagainya. Ya, ini pengelompokan saja sebenarnya kuantitatif, kualitatif atau apa namanya itu pendekatan atau aliran gitu atau apa pengelompokan lah. Ya, kalau metodenya yang nama-nama disebut di bawahnya ini. Ya. Nah, pada penelitian kualitatif itu beberapa yang apa yang sering disebut itu fenomenologi. Jadi apa eh, penelitian tentang apa yang berubah, apa yang terjadi ya, setelah mengalami suatu peristiwa misalnya, fenomenanya seperti apa, fenomena yang terjadi. Ya. Kemudian ada etnografi, ini meneliti tentang budaya, ya, budaya dan ketika dia masuk ke dalam budaya tertentu, mungkin dia ingin melihat eh, eh, apa ciri khasnya di sana, apa yang menjadi local wisdom di sana. Gitu. Ya. Fokusnya apa, gitu. Tapi dia latarnya budaya. Kemudian studi kasus, ya, studi kasus kalau kita eh, melihat apa suatu peristiwa, ya, peristiwa yang khusus, ya. Mungkin juga kejadian di SMA 72 itu bisa menjadi penelitian studi kasus ya, karena umumnya melakukan tindakan seperti itu kan terorganisir ya oleh organisasi terlarang begitu. Ini kan sementara ini ya, itu tindakan pribadi gitu. Nah, ini apa ini? Kasus khusus ya, sangat sangat khusus ini. Ya. Kemudian penelitian historis juga disebut penelitian kualitatif, ya, menguraikan tentang sejarah itu berdasarkan fakta-fakta yang ada, ya, dokumen-dokumen yang ada, ya. Dan itu juga bukan hanya menceritakan tentang apa eh, apa urutan kejadian ya. Sebenarnya kita dulu belajar sejarah itu mungkin banyak yang tidak tertarik karena hanya urutan kejadian tahun sekian gitu. Saya termasuk dulu ya. Dinasti Ming, dinasti apa gitu-gitu. Tapi eh, ke kepahlawanannya apa gitu? Apa yang yang bisa kita pelajari dari sana gitu. Itu lebih lebih menarik sebenarnya. Ya, apa yang mendorong dia untuk mempertahankan negaranya. Sama seperti 10 pahlawan nasional itu kan. Ya, dengan segala pro kontranya itu mereka punya andil lah di dalam apa eh, kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Kemudian di sini juga ada disebutkan grounded theory. Ya, jadi justru teori itu dibangun dari lapangan. Jadi itu sangat mendasar, ya, natural. Nah ini ada beberapa ya, ada beberapa juga mungkin ada apa, termasuk deskriptif, ya. Ada juga yang hanya menjelaskan, tetapi kita tidak merekomendasikan untuk tesis ya, kalau hanya deskripsi menceritakan saja gitu. Eh, ya kurang lebih seperti itu ya. Contoh-contohnya ini banyak istilah-istilahnya. Jadi metodenya itu juga berbeda. Ya. Nah, kalau sudah dikorelasikan, berarti dia kuantitatif gitu. Tapi yang lebih mudah dimengerti kalau sudah
bicara angka itu sudah kuantitatif. Kuantitatif itu ya kuantitas, jumlah atau angka gitu. Ya, kalau kualitatif itu lebih ke mendeskripsikan atau menceritakan atau menggambarkan. Ya. Nah, ini di jenis datanya dia lebih kontras ya. Penelitian kuantitatif mempunyai jenis data yang numerik dan statistik. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan eksploratif, ya. Menjelaskan dan mendalami. Nah, pengumpulan datanya, penelitian kuantitatif mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, ya, seperti yang kita bahas tadi tentang instrumen karakter sosial tadi. Tapi bisa juga berupa tes, ya, hasil belajar atau kuesioner. Nah, saya tambahkan lagi, kalau saudara mau meneliti variabel Y-nya itu adalah hasil belajar, prestasi belajar, sebenarnya saudara tidak perlu membuat tes lagi kalau hasil tesnya sudah ada. Nah, soal-soal tes yang ada di sekolah itu, itulah instrumennya, ya. Tetapi harus dipastikan itu sudah valid dan reliable. Karena kalau membuat tes lagi mungkin akan mengganggu jadwal sekolah dan sebagainya. Dan eh, ukuran atau hasil belajar yang sudah ada itu mungkin lebih lebih menggambarkan eh, kualitas dari murid itu ya. Daripada ini dalam rangka penelitian ada tes gitu, mungkin mereka tidak terlalu serius kalau memang tes sungguhan gitu. Nah, data yang sudah terkumpul akan dikonversikan menggunakan kriteria sebelumnya. Jadi di proposal sudah ada, dianalisis lah. Nah, yang berikut, kualitas penelitian kuantitatif dapat ditentukan oleh banyaknya responden penelitian. Ya, jadi ini juga menjadi ciri khasnya kuantitatif ini. Ya, semakin banyak responden itu semakin baik karena eh, kesimpulannya berlaku untuk seluruh populasi kan. Ya, ini yang pernah saya singgung ketika kita membahas tentang populasi dan sampel. Kemudian kalau penelitian kualitatif, dia lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran gitu ya. Jadi bukan benar salah, tinggi rendah, tapi faktanya apa gitu, dideskripsikan. Ya. Penelitian ya, dan juga tidak dibandingkan dengan yang lain. Nanti kok komparasi lagi kalau dibandingkan kan. Jadi, kemudian penelitian kualitatif membutuhkan penggalian data yang lebih mendalam, ya, data atau informasi. Kualitas dari penelitian kualitatif tidak ditentukan dari banyaknya narasumber. Ya, kalau studi kasus mungkin narasumbernya satu, tapi ditentukan dari seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari narasumber. Jadi peneliti itu sendiri yang menggali informasi. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari kualitatif dan itu juga yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Sebagai peneliti tentu harus harus memiliki keterampilan khusus untuk bisa menggali informasi sedalam mungkin ya, selengkap mungkin. Nah, ini mengenai kapan analisis data dilakukan. Kalau kuantitatif, analisis data penelitian dilakukan pada tahap akhir penelitian, ya. Jadi kalau saudara kuantitatif, setelah ke lapangan nanti ada kuesioner dibagikan, kemudian setelah selesai semua terkumpul datanya, baru diolah. Gitu. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif itu ketika proses berlangsung pun sudah bisa dimulai dengan analisis, ya, analisis. Kenapa? Karena ketika saudara berada di tengah masyarakat, saudara mencatat eh, pengamatan atau observasi saudara. Kalau saudara menunggu bulan depan baru menganalisisnya, kemungkinan lupa ya. Kemungkinan lupa. Ini dulu saya catat poinnya di sini, tapi eh, ini maksudnya apa ya? Gitu. Bisa bisa saja sudah nggak bisa lagi. Gitu.
sudah nggak dapat lagi gitu, karena sudah banyak yang di record. Nah, eh, makanya seringkali setelah dia mati, poin-poinnya apa dan seterusnya bisa langsung dilakukan. Mungkin contoh contoh sederhana ya, waktu saya sering tugas ke daerah untuk monitoring sekolah misalnya, kalau saya ke sekolah, kembali ke hotel misalnya jam 2 atau jam 3 itu eh, sore sampai malam itu saya membuat laporan, laporan hasil monitoring saya. Karena kalau sudah pulang ke Jakarta terus ada rapat dan sebagainya, saya membuat laporannya itu udah nggak ingat lagi kadang. Ini saya buat pointer catatan seperti ini waktu itu apa yang terjadi di sekolah itu gitu kan. Ya, itu juga yang mendorong maka kualitatif itu eh, selama proses pun dia sudah mencoba menganalisis apa yang terjadi, ya, apa yang dia amati gitu. Itu bedanya dengan eh, kuantitatif. Kalau kuantitatif datanya disimpan berapa bulan kemudian baru di entry ke aplikasi, ya, tidak berubah data itu, ya. Tetapi kalau catatan deskriptif itu sebaiknya eh, langsung di analisis, ya, langsung dilakukan analisis. Nah, representasi data. Hasil penelitian kuantitatif dapat dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis, dan hasil perhitungan tersebut dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Jadi penelitian ini mempunyai keabsahan yang ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen. Ya, jadi jadi itu yang menjadi pegangan dalam kuantitatif, bahwa instrumennya itu sudah valid, sudah reliable, ya, maka hasil perhitungan itu itulah faktanya gitu. Ya, setelah dihitung dengan perhitungan matematis. Nah, berbeda dengan kualitatif. Kualitatif itu interpretasi peneliti terhadap suatu fenomena itu yang merupakan hasil penelitiannya. Sehingga laporannya banyak mengandung deskripsi, ya, penjelasan-penjelasan gitu. Ya, meskipun tetap bisa dirangkum menjadi satu kesimpulan, tetapi eh, bukan kesimpulan dari hasil perhitungan statistik gitu. Ya. Nah, ada istilah yang berbeda kalau kuantitatif itu disebutnya responden, ya, atau sampel populasi. Tetapi kalau di kualitatif itu disebut narasumber. Ya, ya. Nah, bagaimana cara memandang fakta? Dalam kuantitatif, fakta itu kebenaran pada objek penelitian yang dilakukan. Ya. Peneliti harus berada di posisi netral dan tidak memihak. Ya. Artinya peneliti itu tidak terlibat dalam proses, misalnya eksperimen. Contoh, kalau eksperimen, saudara sebagai peneliti tidak boleh menjadi bagian dari eksperimen itu, gitu. Misalnya kalau dia eksperimen mau membandingkan metode A dengan metode B, terus peneliti mengajar di kelas yang menggunakan metode A, itu dilarang itu. Nanti saudara tidak netral, ya, karena dalam penelitian sedang mempromosikan metode A, ya. Jadi nanti mengajarnya eh, eh, jadi berlebihan gitu ya. Atau bahkan di posisi kelas kontrol misalnya di metode B, saudara akan berupaya untuk melakukan pembelajaran yang tidak sungguh-sungguh karena berharap nanti metode A yang lebih baik gitu, ya. Jadi posisinya harus netral. Juga ketika merumuskan hipotesis kan tetap ada hipotesis nol, ya. Tidak terdapat pengaruh A terhadap B gitu. Nah, itu juga bukti bahwa kita netral. Dalam arti kita siap eh, hipotesis mana yang diterima, hipotesis mana yang ditolak. Dua kemungkinan tetap ada gitu.
Karena kalau kita sudah pasti, nggak perlu diteliti lagi. Gitu. Nah, apa yang ditemukan di lapangan akan disebut sebagai fakta. Nah, ini ditegaskan lagi, penelitian kuantitatif didasarkan pada teori dan menuju data, ya, mengumpulkan data berangkat dari teori-teori. Seperti tadi kita bicara tentang instrumen karakter sosial itu, teori-teori dulu baru kita buat instrumen untuk menggali fakta di lapangan. Nah, di kualitatif peran dari peneliti itu sangat sentral ya. Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung cara peneliti menginterpretasikan data. Ya, tetapi bukan maksudnya tergantung itu peneliti itu sesukanya ya menginterpretasikan. Tetap dia punya pengetahuan, keterampilan, pemahaman yang cukup ya untuk menginterpretasikan eh, fakta itu, data itu. Nah, ini ditegaskan lagi adanya hal yang kompleks membuatnya tidak bisa dijelaskan oleh angka. Ya, eh, didasarkan pada data ya, yang kemudian dijelaskan oleh berbagai teori relevan. Jadi setelah data faktanya ditemukan, dirangkum, barulah dijelaskan, oh ini kondisi ini sesuai dengan teori sosial tentang ini, gitu. Ya, jadi kebalikan dari kuantitatif. Bahkan dari lapangan itulah tercipta teori ya, atau menguatkan teori yang sudah ada sebelumnya. Ya. Bisa saja ditemukan teori, bisa saja memperkuat teori yang sebelumnya. Tapi dia bebas dulu untuk masuk ke lapangan dengan melihat apa yang terjadi di lapangan. Nah, saya ingin bentar ya, sorry, bentar. Mengenai peneliti tadi ya, saya sebentar di bagian mana tadi? Ya, mengenai peneliti, saudara kalau saudara eh, sebagai peneliti kualitatif, eh, saudara harus apa? Kalau saudara masuk ke suatu komunitas masyarakat untuk mengamati eh, perilaku sosial dan sebagainya, ada yang disebut saudara harus instrumennya kan saudara ya, saudara yang ada di situ, saudara harus membangun apa yang disebut raport ya, bukan raport ya, raport. Jadi istilahnya itu saudara harus masuk ke dalam dan mereka sudah tidak merasakan saudara itu orang luar. Ya. Jadi butuh waktu untuk itu. Saudara datang ke suatu komunitas yang baru, kan orang orang yang ada di situ kan bertanya-tanya, ini siapa ini? Mau ngapain dia ke sini? Mau meneliti, gitu kan? Meneliti, wah kita ngapain kita diteliti? Gitu. Jadi ada kecurigaan, ada tanda tanya di situ. Saudara jangan dulu meneliti. Kalau kalau respon atau reaksi dari eh, eh, apa narasumber atau subjek yang saudara teliti itu masih seperti itu, gitu. Ya. Jadi saudara harus membangun hubungan, membangun suasana sampai mereka tidak menyadari bahwa saudara itu ada di situ sebagai peneliti, gitu, sebagai orang yang sedang mengamati. Ya, mungkin saudara juga bisa dengan mudah ya, tidak harus megang kertas nyatat-nyatat kan, bisa rekam tentu dengan izin gitu ya. Jadi saudara bisa bicara bebas nanti di di rumah baru didengarkan rekaman itu dan dicatat gitu. Ya, banyak cara lah, tetapi hindari mengumpulkan data ketika mereka masih menganggap saudara itu eh, bukan bagian dari mereka gitu. Jadi membangun raport ya, membangun
membangun suasana sehingga mereka tidak bukan bukan mereka tidak sehingga mereka merasa bahwa saudara itu bagian dari mereka, kira-kira gitu. Ya, ya. Karena kalau orang yang sedang diteliti biasanya perilakunya berubah. Ya, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengumpulkan data, kapan ini berakhir pengumpulan data ini, informasi ini? Nah, itu ada istilah di dalam penelitian kualitatif itu sampai informasinya jenuh. Jenuh itu bukan bukan saudaranya bosan gitu, bukan ya, merasa jenuh bukan. Informasinya. Jadi kalau mengamati kehidupan di pagi hari, ya, misalnya di suatu desa, saudara mencatat, nah ini pagi-pagi eh, warga di sini melakukan A, B, C gitu ya. Besoknya kan berulang-ulang ya. Besoknya, loh ini kok berubah lagi gitu. Kegiatan pagi mereka itu berubah lagi. Ya, misalnya ada yang pagi-pagi menyapu halaman, kemudian pergi mandi, baru ke sawah atau apa. Besoknya, oh kenapa tidak menyapu halaman, langsung berangkat ke sawah. Itu diamati terus sampai ditemukan perulangan yang lebih sering dilakukan gitu. Ya, oh, berarti kebiasaannya ya itu. Gitu. Jadi jangan eh, satu dua kali atau tiga kali dilihat, oh inilah kebiasaan mereka gitu. Enggak. Ya. Nah, kebiasaan aktivitas pagi hari yang dilakukan oleh eh, eh, orang yang saudara amati itu atau kelompok orang itu kalau sudah ada pengulangan yang sangat sering, maka itulah yang yang bisa dijadikan kategori sebagai aktivitas pagi hari mereka. Gitu. Ya, jadi sudah jenuh, artinya sudah berulang berulang terus menerus, yaitu gitu bahwa pernah ada berbeda kegiatannya itu mungkin pengecualian. Gitu. Ya, kalau ingin menggambarkan tentang kegiatan pagi hari, contohnya. Ya. Nah itu yang menjadi catatan kita. Pertama, peneliti harus ini konteksnya kalau masuk ke dalam komunitas ya, penelitian apa kualitatif itu atau naturalistik itu. Kalau masuk ke situ, saudara harus bebas dulu dari kecurigaan atau tanda tanya lingkungan itu. Ya. Nah, yang kedua, yang itu tadi, kapan berakhirnya? Itu kan menjadi pertimbangan orang untuk meneliti kualitatif, ya, yang sifatnya naturalistik begitu ya, atau tadi sebutkan apa etnografi itu masuk ke lingkungan budaya seperti itu. Itu pertimbangan yang sering dilakukan, terutama untuk mahasiswa yang waktunya sangat terbatas. Penelitian seperti itu menjadi pertimbangan. Ya. Tetapi kan kita belajar tentang ada memang penelitian yang seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir, penelitian kuantitatif mempunyai hasil berupa fakta atau teori yang berlaku umum. Jadi ketika saudara melakukan penelitian di suatu sekolah, meskipun sampelnya hanya 3 kelas, dari 18 kelas, misalnya rombel, kesimpulan saudara kan berlaku untuk satu sekolah itu. Ya, kesimpulannya berlaku untuk satu sekolah. Jadi dimanapun dan kapanpun fakta tersebut berlaku di kelas manapun maksudnya kalau tadi skopnya ada populasinya adalah sekolah. Kalau kami sebagai dosen meneliti tentang guru ya bukan tentang siswa. Misalnya eh, kita pernah meneliti DKI Jakarta begitu ya. Itu ya berlaku untuk DKI Jakarta. Sampelnya sekitar 700-an ya. Ya, 700 sampel. Nah, bagaimana dengan kualitatif? Kualitatif implikasinya terbatas pada situasi tertentu. Ya, hasilnya tidak bisa digeneralisasikan.
dalam setting yang berbeda. Jadi kalau saudara meneliti di suatu desa tertentu misalnya, ya, itu tidak bisa disimpulkan berlaku di desa di sebelahnya bahkan. Ya, ya. Saya teringat waktu S1 ada KKN dulu, kuliah kerja nyata itu dua desa yang bertetangga saja itu bisa sangat berbeda eh, tingkat kebersihannya, kerapihan lingkungannya gitu ya. Padahal tidak ada batas pagar tembok gitu. Saya suka mengamati waktu itu. Ya. Jadi tidak bisa digeneralisasikan begitu saja di tempat lain kalau kualitatif itu. Tetapi tetap tetap mempunyai nilai gitu ya. Tetap mempunyai nilai. Katakanlah kalau dijadikan studi kasus kejadian yang di SMA Negeri 72 itu bisa bisa banyak hal yang menjadi pelajaran sebagai antisipasi supaya tidak terjadi di tempat lain. Tapi bukan berarti kesimpulan itu oh berlaku di tempat lain juga seperti itu gitu. Enggak. Ya, itu bedanya ya. Jadi tetap tetap punya nilai, tetap ilmiah meskipun hanya berlaku di tempat tertentu. Ya, dan ini sangat luas ya jadinya. Kalau saudara meneliti di tempat tertentu, nanti yang lain di tempat lain juga dengan variabel yang mungkin hampir sama, itu menjadi sangat luas penelitian kita kalau kalau kualitatif ini juga banyak dilakukan. Begitu ya, saudara-saudara, sebagai gambaran umum tentang kuantitatif dan kualitatif yang dua-duanya bisa kita eh, terapkan. Baik, ada pertanyaan atau ada yang mau sampaikan? Selama ini kalau jurusan bahasa itu ada yang meneliti tentang apa ya, film gitu ya, atau novel begitu, Dulu d atau satu ada, Pak. S1 ya ada. Ya. S2 saya waktu itu membimbing teknis juga, ada juga, Ada Pak di perpus Pak. Kok ya. kemarin katanya tidak boleh, Pak, kalau di S2 harus penelitian sudah tidak boleh novel atau movie. Oh, oh ada khusus ya. Saya waktu itu ya saya kan home base-nya di IPS ya, tapi apa namanya membimbing juga waktu itu, tapi pembimbing teknis ya, di bahasa Inggris, MIPA gitu-gitu. Terakhir karena jadi pembimbing utama atau pembimbing apa namanya itu. Jadi, saat ini saya dapat pembimbingnya IPS. Bagaimana penjelasannya dari Prodi? Mungkin karena sudah banyak, Pak, yang meneliti movie atau novel. Jadi lebih dicondongkan ke penelitian kelas. Penelitian kelas. Iya. Izin Pak. Kalau kalau Prodi bahasa Inggris itu apa? Resmi judulnya itu apa? Prodi bahasa Inggris gitu. Pendidikan bahasa Inggris atau Iya, pendidikan apa? bahasa Inggris. Oh, bukan sastra gitu, bukan ya? Bukan, Pak. Bukan Pak. Itu yang sastra bahasa Indonesia. Di Izin Unindra Pak. tidak ada sastra, Pak. Saya ada Bukan, kakak maksudnya kelas. Hmm. kenapa Putri? Iya, izin Pak, saya ada kakak kelas, teman saya. Boleh meneliti film tapi dua dan implikasinya pada pendidikan, Pak. Gitu. Teman saya yang semester 3 di pendidikan bahasa Inggris. Dan sempat terakhir kali saya ke perpus ada, Pak, tesisnya Iya, sekitar. selama ini ada. Hmm, Cuma belakangan ada kebijakan atau bagaimana kan bisa berkembang juga. iya sih. Apa jangan-jangan sejak sejak ini gitu. Kalau prodi bahasa Indonesia kalau kalau nggak salah saya lihat sebentar. Prodi
eh, eh, apa namanya? Oh, pendidikan bahasa Inggris. Kalau yang bentar, oh, nggak ada tulisannya ya. Ada prodi, oh pendidikan bahasa Indonesia ya. Mungkin udah berubah nama prodinya. Dulu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia gitu. Bukan bukan prodi sastra gitu, bukan. Pendidikan Bahasa dan Sastra. Itu khusus Oke, S2, Pak. Itu khusus ya. S2, itu khusus S2 gitu. Ya, judul dari Prodinya. prodi S2 ini, seingat saya dulu ada kata-kata sastranya. Jadi pendidikan bahasa dan sastra gitu. Bukannya sastra dulu buat sastra itu untuk S1 ya, karena kan saya juga S1-nya sastra. Maksudnya Fakultas Sastra atau apa? Iya, Fakultas Sastra. Itu kalau nggak salah, kalau untuk S2 kita mahasiswa S2 masih tetap prodi pendidikan bahasa Inggris kah? Atau memang sudah Ya, berganti ya akreditasi? ya, makanya saya lupa. Sebelum-sebelumnya ada kata sastranya. Sebelumnya mungkin 2 tahun lalu atau tahun lalu kan bisa berubah Oh, terus kan? oh gitu. Ya, ya, Berarti untuk saat ini jadi kebudayaan dan sastra gitu, Pak. Izin Prof, ya. Sekarang hanya pendidikan bahasa dan seni bahasa. Prof, Ya, pendidikan bahasa dan seni. Pendidikan bahasa dan seni. Ya betul. yang mana itu? Yang mana itu? Prodi S2 pendidikan bahasa dan seni, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi bukan sastra, PBS namanya, Prodi Pendidikan Bahasa Itu dan yang Seni. baru ya, Fit? Itu yang baru ya, Fit? Ya dari S1 S2 kan linearnya itu PBS Pendidikan Bukan. Bahasa dan Judul Seni. judul yang muncul di LMS itu mungkin, Masih pendidikan masih jadi kan jatuhnya masih pendidikan bahasa Inggris sih, Prof. iya justru itu saya lihat di LMS-nya. Tapi kan LMS Ya, juga masih kadang belum nggak berganti. nggak utuh. Nanti kita cek lagi. Ya, Iya, yang disebut tidak boleh itu apa? Di pengarahan terakhir. Penjelasan. untuk tesis ya, Prof. Ya, novel. I think Kemarin itu bahasa Indonesia itu saya ngajar juga di metodologi di bahasa Indonesia. Mereka malah menyebut tentang novel gitu. Tapi saya berpikir gini juga. Tadi disebutkan bahwa eh, prodi kita kan utamanya itu pendidikan. iya Ya. betul. Nah, gelarnya juga nanti magister pendidikan. Jadi harus Ya, ada unsur harus pendidikannya, pendidikan. apakah itu karya sastra atau apapun, harus ada unsur pendidikannya. Iya, Nah, ketika saudara mengajar di sekolah juga ada sastranya ya. sastra. Maksudnya level apa ini, Dok, Prof? Ya, katakanlah SMA misalnya. Ada kan Iya, belajar, SMA, SMP. ya. Mm. Oke, tapi sekarang didorong untuk di kelas gitu ya, dalam Mm-mm. proses proses pembelajaran ya. Nah, terkait dengan itu, udah ada belum yang punya pemikiran kira-kira apa yang menarik untuk diteliti di sekolahnya? Justru, maaf Prof, saya sharing sedikit. Saya ngajar di sekolah international school, tapi itu kan primary ya. Jadi saya agak agak bingung kalau misalnya dari kampus itu harus meneliti atau analisis tentang bahasa Inggris itu di SMP, SMA, karena kan jalurnya nggak linear maksud aku. Ini sih yang sempat aku agak bingung gitu. Mhm. Walaupun bahannya dari pihak sekolah dan yayasan dia akan maksudnya support buat bahan, tapi kan kalau kita nggak masuk ke dunia SMP atau SMA kan agak difficult nanti pada saat sidang ya, gitu. Karena Di total, situ, di situ hanya hanya primary school, nggak ada no, ini. no, no. Dari kindergarten until senior high school
Tapi kan Ada. ada SMA, tapi kan I'm teaching for the primary level. Jadi kayak agak sedikit sedikit confused karena kan bagaimanapun kalau misalnya pendidikan itu we have to teach kan, maksudnya harus practice to teach for the SMA level gitu. Sedangkan saya kan totally I don't have experience for the senior high school gitu. Jadi taunya hanya primary school. Itu yang mungkin buat aku agak sedikit struggle-nya di situ sih, Prof. Gitu. Tapi Kalaupun support enggak. bahan. Iya, sebenarnya teman-teman yang saya bimbing juga ada yang bukan guru malah, gitu ya. Apalagi Itu gitu. sekarang kan kalau, tapi dia meneliti tentang eh, apa, apalagi Tapi kalau apa dalam bisa toleransi kalau misalnya dari pihak kampus itu dari universitas, oke, ini harusnya SMP SMA, tapi apakah ada toleransi kalau misalnya saya bikin pada saat tesis untuk primary level itu, kalau misalnya ada toleransi dan mereka memperbolehkan, is easy for me sih, Prof, maksudnya karena is linear dari bidang aku gitu. pertama kita tidak harus di situ kan. Gitu. Kalau saya sih melihatnya begitu. Misalnya kalau sekolah seperti itu satu lembaga kan, yang dari SD itu juga yang lanjut ke SMP-nya kan. Iya, Menarik, iya. menarik ketika bagaimana sih SD yang saya persiapkan selama ini menurut saya sudah sangat baik. Ketika mereka di SMP, apakah bisa lanjut dengan baik juga gitu. Itu kan menarik. Ingin Hmm. tahunya harusnya ada juga di situ gitu loh kalau saya. Hmm. Ya, jadi mungkin SMP itu menerima dari sekolah yang bersangkutan, menerima juga dari sekolah lain. Nah, bisa di Hmm. compare juga kan gitu. Itu lebih Oke, ini oke. iya, daripada meminta yayasan mengubah kebijakan gitu. Lebih sulit. Nggak bisa sih yayasan minta kebijakan berubah Ya. lebih sulit. Jadi Ya. jadi begini, pendidikan kita ini kan apa ya? Hasilnya itu ada 3 level. Mungkin sebentar Mm-mm. saya ceritakan ya. Jadi ada produk, ada Mm-mm. output, ada Mm-mm. outcome, Mm-mm. ya. Jadi eh, produknya itu berhenti pada nilainya berapa, ya. Nilai nilai raportnya berapa gitulah. Ya, kalau Mm. dulu nilai UN-nya berapa itu bicara produk, sama seperti eh, bagian production di industri, ya. Iya. Sebulan berapa sepatu yang diproduk. Nah, yang kedua sebenarnya lanjutannya adalah eh, eh, outputnya. Ini Mm-mm. istilah yang dipakai. Kalau bahasa Indonesia kan semuanya itu hasil, hasil, hasil. Untuk Iya. memudahkannya kita menyebutnya output. Output itu apakah lulusan SD ini diterima di sekolah yang baik? Gitu. Kalau Mm. menurut kita dia sudah baik di sekolah kita, tapi tidak diterima di sekolah berikutnya, atau kalau dia Mm-mm. universitas di tempat kerja atau SMK, gitu ya, di tempat berikutnya lah, bahwa studi lanjut atau bekerja itu output, ya, diterima nggak dia di sana? Kalau nggak diterima kan eh, kita mengaku mengaku sendiri saja bahwa produk kita bagus kan. Iya. Jadi produknya, kemudian outputnya. Nah, yang ketiga ini yang sampai ke sana loh kita, tanggung jawab kita sebenarnya. Outputnya, sorry, produknya, apa, outcome-nya itu, ini memakai istilah yang berbeda supaya, anu, outcome-nya itu apakah ketika dia terima di SMP, ya, lulusan SD itu, apakah ketika lulusan eh, eh, SMP itu diterima di SMA, Mm. apakah di tempat berikutnya itu mereka sukses? Itu lain lain persoalan lagi. Mm. Ya, ketika penerimaan di SMP melihat rapor SD diterima, bagus dong. Tapi ketika mulai pembelajaran SMP, dia nggak bisa mengikuti seperti ketika dia di SD misalnya. Nah, sampai ke situ sebenarnya tanggung jawab kita loh sebagai pendidik yang sering kali tanpa kita sadari. Kenapa kenapa masih ingat nggak kasus? Saya lupa ini, saya kadang lupa. Kita beda 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 usia. Pernah dengar nggak? Mungkin saudara masih SMP atau masih apa dulu, masih SMA.
kasus Gayus Tambunan. Pernah dengar Masih, Mas. Gayus yang Oh, masih korupsi. ya. Iya, Itu masih. Ya, dia pegawai pajak kan ya, pajak ya betul. kuliah di STAN. Betul. Tapi ditanya atau dilacak atau diinformasikan kan, dia SMA dari mana? Enggak ya, Kayaknya enggak deh, pendidikan Prof. terakhir aja. Kontrak. Diberitakan dia di SMA negeri mana di daerah Jakarta Utara. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa SMA itu pun punya tanggung jawab di kemudian hari murid ini harus jadi orang benar gitu loh, bukan hanya orang pinter gitu. Itu maksud saya tadi outcome-nya itu ya. Jadi tetap ada tanggung jawab moral, bukan maksudnya kepala sekolahnya dipanggil dan sebagainya, bukan. Saya yakin guru-gurunya juga kecewa gitu dengan itu. Jadi ada tanggung jawab, ada beban moral guru-guru ketika ada alumninya jadi apa narapidana atau apalah gitu ya. Seperti itu sebenarnya tanggung jawab pendidikan ini. Jadi nggak sekedar. Makanya saya senyum-senyum aja ketika ada ujian nasional dulu rame-rame sekolah bikin spanduk. Ya maaf kalau sekolah saudara juga ada yang membuat ya. Lulusan sekolah kami lulus 100% gitu kan. Ya apa-apa juga disyukuri tapi tunggu dulu. Diterima di perguruan tinggi yang baik kalau di SMA berapa persen. Kemudian berprestasi di SMA, di perguruan tinggi berapa persen gitu loh. Ya, ya itu sampai ke sana loh tanggung jawab kita. Dulu dia sekolah di mana ya? Gitu. Ya, ya. Jadi kita kita memang memang akan ke sana. Nah, kembali lagi ke panggilannya Mary atau Florence. Florence ya. Ya itu saya kira itu menarik, menarik untuk ingin tahu gitu lah. Lebih mudah lah di dalam yayasan dijalin kerjasama dengan guru dengan apa daripada mengubah kebijakan. Meskipun tidak tertulis ya kebijakan untuk menghindari penelitian di primary school itu karena yang saya dengar secara lisan-lisan saja, tertulis di pedoman kan nggak ada. Saya dengar bahwa dikhawatirkan siswa SD itu belum bisa merespon eh, eh, menjawab instrumen kuesioner kita itu apa? Dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita maksud gitu. Sebenarnya itu bisa diatasi, bisa diatasi. Saya pernah membuat beberapa kuesioner di SD dalam skop kecil itu saya bacakan, sudah jelas maksudnya, sudah Pak, oke silakan jawab gitu. Memang harus harus menyiapkan waktu yang cukup untuk melakukan apa pengisian kuesioner dengan tatap muka seperti itu gitu. Tetapi sementara mahasiswa kita kan banyak guru SD seperti Bu Florence kan, secara informal nanti saya sampaikan juga diskusi dengan Kaprodi IPS ya, mungkin dia bisa discuss dengan yang lain dan sebagainya. Hmm. Iya, Karena Prof. penelitian itu harusnya tidak terlalu banyak pembatasan wilayah atau apa gitu. Iya. Sementara di satu sisi kita mengharapkan penelitian itu sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu. Kalau sangat terbatas nanti susah untuk berbeda. Jadi pengulangan-pengulangan yang banyak. Ya, Iya, Prof. ya, baik. Mungkin mungkin gitu ya. Iya, Prof. Ya, mudah-mudahan dari pihak Unindra ada perubahan kebijaksanaan bahwa untuk tesis bisa di primary level, jadi tidak memberatkan saya juga gitu. Ya, oke. Ya, baik, Pak. Eh, kita Thank you, Prof. ada yang nggak hadir atau dari tadi seperti ini jumlahnya? Ada Pak yang Guru? tidak hadir, Prof. Ada 3 orang ya. Oh, nanti di WA ya. Sudah saya WA di WA sudah ada. Oke, oke. Baik. Satu yang alasannya jaringannya bermasalah Oh, ya itu eh, kelemahan dari online, tapi online. banyak keuntungannya juga. Ini ada yang baru masuk lagi nih kayaknya.
Haris ya. Siapa yang baru masuk? Baik, terima kasih. Cukup ya untuk hari ini. Cukup, Prof. Baik, terima kasih. Sampai minggu depan kita bicara tentang topik berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Prof. Thank you, you're welcome.